Beragam kasus penipuan terkait aset pertanahan yang merugikan korbannya dengan nilai yang tidak sedikit masih kerap terjadi di Indonesia. Mulai dari pengambil alihan kepemilikan lahan, kasus sindikat pemalsuan sertifikat tanah, hingga penipuan mafia tanah yang berkedok menjadi pembeli. Kasus yang melanda publik figur Nirina Zubir dan mantan Wakil Menteri Dino Patijalal baru-baru ini merupakan dua dari banyaknya contoh kasus korban yang terjerat mafia tanah. Bagaimana modus operandi para mafia tanah yang perlu kita pahami dan sejauh mana upaya pemerintah memberantas praktek-praktek mafia tanah. Kita akan membahasnya bersama Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, Dwi Budi Martono. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi. Pak Dwi, kalau kita bicara mengenai modus operandi di mafia tanah itu sering terjadi ya Pak ya. Lalu sebenarnya seperti apa nih Pak modus yang biasa sering dilakukan? Baik, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Modus yang banyak itu Mas, itu permufakatan jahat. Jadi ada permufakatan banyak pihak untuk melakukan kejahatan pertanahan. Itu misalnya kita identifikasi ada 7 nih modusnya. Satu, yaitu menggunakan kirik palsu. Kemudian ada juga surat-surat lain yang palsu, misalnya Eigendom, gitu, Erva dipalsukan. Kemudian yang ketiga itu melakukan okupasi atau penguasaan tanah, itu di Jakarta juga cukup banyak. Kemudian ada yang merubah tanda batas, ada juga yang cukup sering itu melakukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang. Tapi sebenarnya tidak hilang. Gitu. Nah, kemudian juga memanfaatkan lembaga peradilan. Contohnya mengajukan gugatan dengan mengajukan surat palsu. Itu ada beberapa. Kemudian putusannya dipakai ke BPN. Demikian juga ada yang para pihak menggunakan pengadilan padahal dua-dua pihak itu bukan pihak yang sebenarnya memiliki. Kemudian ada lagi yang mengajukan gugatan itu terus-menerus. Ada yang di pidana, ada yang di perdata, ada yang di tun, bahkan ada di peradilan agama yang sampai putusannya bisa berbeda, kira-kira gitu. Dan semacam itulah kira-kira yang modus-modus yang dipakai oleh komplotan ini. Pak Dwi, kalau ada tadi katakan banyak sekali ya modus operandi yang dilakukan. Lalu sebenarnya hal ini terjadi karena satu, apakah memang minimnya kewaspadaan warga, kepahaman warga yang memiliki tanah, sertifikat, kemudian apakah memang ada pihak-pihak yang memang bersekongkol seperti ini Pak, menggunakan celah ketidakpahaman masyarakat terkait masalah hukum? Benar. Jadi dua-duanya ya Mas, ada orang jahatnya, ada korbannya. Ya, tapi sebenarnya sebenarnya orang-orang dekatnya ini biasanya kayak Pak Dino Patijalal itu kan orang kepercayaannya. Yang Bu Nirina ini ART-nya. Nah, ada lagi yang calon pembeli yang kemudian dipercaya. Itu juga ada. Jadi sebenarnya malah orang-orang terdekat dari korban yang kemudian masuk ke dalam jaringan. Kira-kira begitu. Pak Dwi, kalau ada katakan tadi orang-orang terdekat, berarti asumsinya adalah pihak pemilik sertifikat asli ataupun yang memiliki tanah tersebut memang tidak paham sehingga dia memberikan secara sukarela untuk mungkin jual beli, kemudian juga untuk perpanjangan sertifikat seperti itu ya Pak. Lalu sebenarnya bagaimana cara untuk mencegah risiko penyalahgunaan sertifikat nih Pak? Pertama, pemegang sertifikat itu hati-hati betul ketika mempercayakan transaksinya kepada orang lain. Syukur-syukur kalau transaksinya bisa dilakukan sendiri. Jadi jangan dikuasakan gitu Mas. Kalau dikuasakan itu jangan sampai ternyata kuasanya ini digunakan secara tidak benar. Itu ininya. Itu kuasa yang kemudian disalahgunakan lah oleh orang kepercayaan ini. Kira-kira kalau memang bisa, datanglah sendiri ke kantor pertanahan. Itu akan mengeliminir kejahatan pertanahan.
Bapak selain tadi ada melibatkan pihak dalam, keluarga, orang kepercayaan, tapi juga Kementerian ATR BPN juga menghukum 125 pegawainya ya, Pak, yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan seperti ini. Apakah memang keterlibatan orang dalam, modus-modus seperti ini masih memang bisa terjadi, Pak? Ya, jadi mafia tanah ini memang selalu melibatkan banyak pihak termasuk orang dalam BPN. Mhm. Ya, dari 80 ribuan karyawan itu yang sudah dikenakan sanksi seperti Mas bilang tadi ada seratusan sekian. Ada yang dipecat, ada yang diturunkan pangkatnya dan sebagainya. Mhm. Nah, selain di BPN sendiri, di kawan-kawan kepolisian juga melakukan hal yang sama. Kemudian di PPAT kami juga melakukan hal yang sama. Ada yang diberhentikan dengan tidak hormat, ada yang diberhentikan, ada yang ini sementara. Jadi tergantung kesalahannya. Mhm. Pak, ini kalau kita orang awam ya Pak, mungkin rata-rata mereka sedikit capek mungkin untuk mengurus sertifikat karena waktu yang lama, kemudian prosedural, lalu ada sebuah teknologi baru yaitu elektronik sertifikat. Apakah menurut Anda ini cukup aman Pak, mengingat boleh jadi ini sebuah terobosan? Benar sekali. Jadi pemerintah, Pak Menteri sangat mendorong untuk percepatan implementasi sertifikat elektronik. Karena kalau kita lihat kejahatan-kejahatan itu biasanya kan pemalsuan dokumen, Mas. Mhm. KTP, apa. Nah, kalau misalnya sudah elektronik, kita bisa terintegrasi dengan NIK-nya Dukcapil. Sehingga verifikasi subjek hak itu menjadi lebih otoritatif dan lebih teliti. Nah, ini yang akan menjamin bahwa sertifikat elektronik akan lebih secure, lebih safe dari sisi pemeriksaan subjek hak. Sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti Bu Nirina alami kemarin. Iya. Lalu bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat bahwasanya teknologi baru ini sertifikat elektronik jauh lebih aman Pak? Mengingat boleh jadi orang-orang berpikir akan ada pemalsuan lagi ketika orang bisa menggunakan data-data tersebut, meretas data tersebut, kemudian juga ada kejahatan cyber seperti itu Pak? Ya, Pak Menteri juga sangat meyakinkan kepada kita agar pakai ISO, Mhm. kemudian menggunakan tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi persandian seperti kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara itu Mas, BSSN, Mhm. dan cara-cara lain yang untuk lebih mengamankan sertifikat elektronik ini. Mhm. Bapak kalau kita bicara mengenai kasus ini ya Pak, lalu seperti apa aparat penegak hukum maupun pihak dari ATR sendiri untuk menekan jumlah kasus mafia tanah yang masih terus terjadi Pak? Ya, pemerintah itu sudah saling bekerja sama. Saat hari ini pun Pak Menteri bersama dengan kepolisian, dengan jajaran kejaksaan saat ini sedang rapat koordinasi di Jakarta, di Ancol ini. Nah, target-target setiap daerah kita canangkan untuk bisa diselesaikan tahun ini ada 16 misalnya. Kemudian di DKI ada 4, harus selesai semua. Nah, ini selalu ditekankan untuk koordinasi bersama aparat penegak hukum. Kemudian kita juga selalu melakukan pembinaan baik kepada karyawan kita dan dalam itu berkali-kali Pak Menteri mengatakan bahwa kalau sampai melakukan ini hukumannya akan sangat keras. Sebaliknya kalau kita ikut berjihad melawan mafia ini, maka Pak Menteri akan membela kemanapun bahkan beliau sampai kalau perlu ke akhirat saya akan ikut bersaksi gitu. Jadi ke dalam pun juga begitu. Demikian juga ke PPAT kita sosialisasikan bahaya ini. Kemudian yang terbaru selain pembinaan kemudian itu ada aplikasi.
Sentuh Tanahku. Yang aplikasi ini sebenarnya sudah cukup lama, tapi kita tambahin fitur untuk mafia tanah. Fitur itu, jadi kalau kita sudah, masyarakat pemegang hak sudah punya akun di Sentuh Tanahku, nanti kalau tanahnya ada transaksi, akan ada notifikasi. Gitu. Nah, ini sesuatu yang baru di Sentuh Tanahku yang mudah-mudahan bisa mengeliminir hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira itu upaya-upaya Pak Menteri, kita semua di ATR BPN untuk memerangi mafia tanah. Iya Pak Dwi, ini pertanyaan terakhir ya. Jika ada kasus di mana pembeli sudah bayar lunas tanah, namun belum mendapat hak dari penjual, seperti belum dapat sertifikat. Lalu bagaimana baiknya tindakan lanjutannya dan harus lapor kemana Pak? Jadi kalau itu kejahatan, tentu harus melalui hukum. Kalau itu kejahatan, jadi kita pun bersama polisi dan jaksa itu akan sama-sama membantu masyarakat yang terkena masalah semacam itu, Mas. Nah, namun perlu saya tekankan bahwa begini, mafia tanah, kasus-kasus semacam ini seperti di DKI, itu sekarang ada 25 dari 1.800.000 sertifikatan. Jadi dari 1,8. Jadi jumlahnya 0,000 sekian ya. Jadi tapi karena ini tanah itu kalau bahasa Jawa sedumuk batuk senyari bumi. Ya, jadi karena ini tanah walaupun sangat sedikit itu cukup membuat berita yang sangat besar dan kita akan sangat berkonsentrasi untuk memecahkan masalah ini secara bersama-sama. Demikian. Baik, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Bapak Dwi Budi Martono selaku Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.